Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Kembali dari Jalan Merbabu 67 Ponorogo, masih di suasana Ramadan 1444 Hijriah, program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, mengunjungi Anda pagi ini bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo yang ada di Jalan Diponegoro. Apa kabar semua? Semoga tetap baik, semoga tetap sehat. Semakin kita menjalankan ibadah puasa ya, saban harinya, semoga justru semakin sehat. Nah, narasumber yang hadir di Merbabu 67 Ponorogo saat ini adalah Dr. Tamzila Akbar Nila Sandi, dan siap untuk menyajikan sebuah tema. Kita akan ngobrolin Happy Ramadan, Happy Kids. Kayak merek sepeda nih. Sepeda mini. Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, insya Allah baik ya, sehat. Oke. Puasa juga ya Mas Yan ya? Alhamdulillah, insya Allah. Oke. Ya. Nggih. Baik, Happy Ramadan, Happy Kids. Apa ini maksudnya? Penting banget kayaknya ini. Penting ya, harus nih ya. Jadi kemarin sempat ditawarkan, Dok, ini apa ya, puasa Kok pada bisik-bisik? anak, puasa pada anak gitu kan? Puasa pada anak. Apa kita ganti aja ya Mbak, gitu kan? Kita ganti Happy Ramadan, Happy Kids ya, gitu. Kenapa tuh kok begitu? Karena menurut saya Ramadan itu bagi anak-anak, nggak cuma bagi anak-anak ya, bagi kita semua adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, ya, sesuatu yang sangat kita tunggu. Jadi meskipun kita dalam keadaan berpuasa, ya itulah yang kita tunggu, itulah yang menyenangkan untuk kita semua. Ya, gitu. Dan itu selalu datang ke kita ya. Jauh-jauh sebelumnya sudah bilang, selamat datang Ramadan, seperti itu ya. Iya, karena memang Ramadan itu harus kita sambut dengan bahagia, gitu. Jangan sumpek dulu, aduh poso maneh. Gitu kan biasanya. Ya enggak semua ya. Tapi alhamdulillah kita udah masuk Ramadan lagi nih, gitu kan. Jadi harus kita sambut dengan suasana yang ceria ya menurut saya. Apalagi bagaimana kita mau mengenalkan ke anak-anak nih, gitu. Jadi jangan puasanya dulu yang kita tekankan, tapi ayo, wah sebentar lagi mau Ramadan nih, gitu kan. Jadi kita, tapi enaknya dulu ya, kita kasih tahu enaknya dulu, happy-nya dulu, senengnya dulu, apa aja sih sebenarnya di bulan Ramadan itu, gitu. Nah, sebenarnya tidak jauh-jauh dengan tema berpuasa pada anak ya. Bagaimana kita menanamkan kepada anak bahwa puasa itu wajib dan puasa itu menyenangkan, seperti itu. Jadi memang puasa itu wajib untuk kita yang sudah balik ya, kita akil balik, di mana pada anak-anak itu usia sekitar 9 sampai 12 mungkin, tergantung dengan perkembangan anak-anak itu sendiri. Tapi kan kita tidak bisa tuh memaksa tiba-tiba harus ayo puasa 1 hari penuh, nggak bisa. Dosa loh nanti kalau nggak puasa. Malah nggak boleh gitu kan ya. Jadi takut kan anak-anak. Jadi kan kita harus pelan-pelan biar anak itu terbiasa dan biar anak-anak itu senang. Ya, kalau sudah bulan Ramadan mereka senang, Ramadan gitu, harapannya seperti itu. Ramadan tiba. Seperti itu. Sehingga kita persiapkan mulai sejak dini, seperti itu. Sejak mungkin ketika anak sudah lahir, mungkin ketika 0 bulan ya, 0 bulan itu sebenarnya sudah bisa tuh di sounding. Di sounding maksudnya di apain? Itu jadi kalau saya membagi dari menjadi beberapa kelompok usia. Ya, jadi kelompok usia yang pertama mungkin dari usia 0 sampai 18 bulan, di mana anak-anak dengan usia itu biasanya belum bisa diajak komunikasi 2 arah. Sudah bisa, cuma mereka belum memberikan respon seperti yang kita mau, belum proaktif untuk komunikasinya, seperti itu. Jadi kita sounding aja, misalnya kita bacakan buku gitu. Oh, Ramadan itu nanti senang sekali ya. Ada
kita berpuasa, kita belajar berbagi, seperti itu. Seru gitu kan? Ya, kita ciptakan suasana yang seru gitu. Di rumah juga seperti itu. Dan paling penting di sini adalah role model. Ya, role modelnya terutama adalah ayah dan ibunya ya, atau orang-orang yang berada kasih di contoh yang baik ya. memberikan contoh seperti itu. Itu untuk usia sampai 18 bulan. Kemudian 18 hanya sekedar bulan, meniru mungkin seperti itu ya, Dok ya. Dikasih tahu, ini ibu nggak boleh maem dulu gitu. Misalnya ini ayah nggak boleh makan dulu, mama nggak boleh makan dulu karena mama sedang berpuasa. Wah, senang sekali mama berpuasa gitu. Nanti pada waktu sudah waktunya tiba, misalnya pada saat maghrib, wah ayo sekarang kita berbuka, kayak gitu kan. Jadi momen yang seru lah ya, kita menahan dulu, kemudian kita sounding seperti itu. Jadi memang kalau dilihat itu tidak akan masuk ke dalam memori anak. Tapi saya selalu berpegang bahwa mendidik anak itu sejak dini. Bahkan pada saat di dalam kandungan. Jadi tidak ada salahnya itu mendidik dari bayi meskipun seolah-olah dia tidak paham terhadap itu. Kalau ketika di kandungan bisa sambil ngelus-ngelus gitu ya. Betul. Ayo Le, kita sekarang lagi mau ini sahur ya. Tapi itu memang cukup berpengaruh loh sebenarnya, mendidik sejak benar-benar usia 0 bulan gitu gampangannya. Kemudian setelah itu adalah ketika usia 18 bulan sampai usia 2 tahun. Dimana ketika usia ini anak-anak itu udah bisa diajak komunikasi yang proaktif, dimana kita kalau ngomong itu kan biasanya ada respon. Nah seperti itu. Jadi itu lebih bisa diceritakan lagi bagaimana hebatnya ketika kita berpuasa gitu. Bagaimana puasa itu apa sih? Puasa itu yang menyuruh siapa gitu? Apakah yang menyuruh ayah dan ibu? Nah, apakah yang menyuruh kakek nenek atau yang menyuruh Allah lah gitu? Atau ini perintah dari Allah? Di situ di usia 18 bulan sampai 2 tahun itu sudah mulai diceritakan hal-hal tauhid seperti itu. Nah, mereka sudah bisa mengerti ya, Dok? Sudah seumur segitu ya. Pelan-pelan mereka akan mengerti. Begitu. Jadi memang berproses semuanya ini. Begitu. Nggak bisa langsung secara tiba-tiba gitu ya. Kita tuh dikasih tugas sama Allah, dan kalau misalnya kita menjalankan tugas itu, kita dikasih pahala gitu. Kalau kita mendapat pahala berarti Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang dan sebagainya. Begitu. Jadi bisa diceritakan. Bisa juga diajak dengan sahur gitu. Jadi kadang-kadang orang tua kalau anaknya sahur, aduh repot banget nih gitu kan. Aduh belum nyiapin ini itu, anak ikut. Justru kalau anak ikut sahur, alhamdulillah ya. Ya mereka bisa fitrahnya, tahu mereka bisa tahu dengan kebiasaan semenyenangkan itu ya, yang untuk kemudian nanti semoga itu tidak memberatkan untuknya. Nah, gitu bisa diajak sahur, bisa dikasih tahu bagaimana kita menyambut Ramadan seperti itu. Kemudian pada usia 3 sampai 4 tahun itu kok sudah mulai mengerti. Jadi meskipun anak-anak itu belum diajak untuk berpuasa, tapi dia sudah mulai diajarkan bagaimana mengontrol dirinya. Gitu. Bagaimana mengontrol diri, misalnya ini sekarang ibu lagi puasa, misalnya dia lagi pengen makan jajan nih, nah gitu. Tapi ibu lagi puasa, nanti ibu kalau pengen gimana gitu kan? Nanti dulu ya, sebentar aja. Nanti kalau sudah jam segini misalnya gitu. Jadi dia diajarin bagaimana bersabar. Bisa yang paling ya. penting kan itu, bagaimana dia bersabar, menahan dirinya sehingga tidak semuanya yang dia inginkan itu bisa dipenuhi. Itu melatih kesabaran juga ya. Iya, itu melatih sabar kan, sebenarnya puasa juga menahan kan ya, melatih sabar, itu seperti itu. Jadi bisa dilatih sejak usia 3 sampai 4 tahun itu. Kemudian usia 5 sampai 7 tahun itu sebenarnya boleh ya. Boleh untuk dilatih untuk berpuasa ya. Jadi kembali lagi kepada anak-anak ya, dimana kalau anak-anak itu adalah fasenya dia tumbuh ya, dia akan tumbuh itu bertambah
bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah lingkar kepala, di mana ketika proses pertumbuhan itu optimal ya sesuai dengan usianya, itu akan mempengaruhi perkembangannya, akan mempengaruhi kecerdasannya. Nah, makanya pertumbuhan itu harus tetap terpantau ya setiap bulan bahkan seperti itu. Padahal pertumbuhan ini dia sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang masuk ke tubuh ya. Nutrisi yang masuk seperti itu. Sangat dipengaruhi oleh gizi yang masuk seperti itu. Jadi kalau anak puasa terus nanti gimana dengan pertumbuhannya? Gitu. Jangan-jangan malah kecendat lagi. Tahu nggak dok? Malah dia apa istilah kecendat itu? Apa tuh? Kecendat itu sama stunting. Nggak bisa. Bahasa kerennya. Bahasa kerennya Ponorogo gitu. Bahasa keren Ponorogo. Emang dokter Kecendat bukan ya? dari Ponorogo ya? Saya dari Pacitan. Makanya. Sama-sama gunungnya. Ke tetangga ya. Yes ya. Namanya kecendat itu. Kecendat. Terus gimana nih? Nah, padahal sebenarnya 4 tahun kalau sudah anaknya sudah siap sebenarnya sudah boleh belajar berpuasa meskipun tidak penuh ya. Bagaimana nih dengan nutrisinya? Apakah nanti tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhannya seperti itu? Jadi memang proses puasa ini adalah bertahap, jadi mungkin bisa diajarkan 3 jam dulu, kemudian atau 2 jam dulu. Berarti ini termasuk poso manuk podang ya? Apa tuh? Esuk-esuk madang. Biasanya kita seperti itu dok. Ada juga satu lagi, poso tutup kendang. Apa tuh? Hanya di awal dan di akhir. Yang tengah kan jebol itu. Wah, bolong ide kan? bagus sih. Kendang itu. Semoga bukan seperti itu ya dok Bukan, ya. enggak. Jadi ini tujuannya untuk melatih bisa dipuasakan 3 jam dulu, kemudian 6 jam, kemudian bisa 9 jam, 12 jam, bisa terus ya puasa full ya 12 jam seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah ada sahur dan berbuka yang adekuat. Maksudnya itu dia pada saat sahur dan berbuka itu mengonsumsi makanan yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuhnya, yang bergizi. Itu seperti itu. Jadi asal sahur dan bukanya itu dia tetap makan makanan yang bergizi, yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, dia tidak akan mengganggu pertumbuhan. Baik. Gitu. Dok, tadi panjenengan sempat menyebut 4 atau 5 sampai 7 tahun. Berarti sampai 7 tahun kalau itu. usia 7 tahun kelas berapa ya dok ya? Kelas 1 SD sudah boleh itu full? Sudah boleh Sudah boleh. diajari atau untuk puasa seperti itu ya. Boleh. Nah, yang Dari 3 4 jaman tahun, maksudnya pengaturnya seperti apa yang artinya anak-anak itu nggak kaget tubuh mereka ketika misalnya diajak puasa. Yang namanya anak-anak kan kadang-kadang ngemil seperti itu kan dok. Jadi mungkin pada usia 4 tahun itu masih diajari sahur dulu ya, sarapan atau sahur. Bisa mulai dari puasa jam subuh jam 4 atau pada saat dia sarapan yang kemudian dia akan berpuasa atau menahan tidak makan selama 3 jam. Seperti itu misalnya. Kemudian nanti kan bertahap nih. Nah, bertahap 6 jam seperti itu. Nah, nanti setelah 3 jam ini dia boleh makan lagi. Boleh makan. Kemudian dia diajarkan puasa lagi. Habis ini kita puasa lagi ya, nggak boleh makan lagi ya. 3 jam lagi gitu misal, atau tambah nih jadi 4 jam atau 5 jam. Nah, itu nanti kan yang bisa tahu kan dari orang tua ya. Kira-kira anakku ini kuat apa enggak ya? Gitu. Itu tahapan-tahapannya ya. Yang diharapkan ketika dia sudah 7 tahun dia sudah bisa puasa full. Siap. Gitu. Tahan dulu dokter. Siap. Kita nanti masih akan melanjutkan perbincangan ini, semakin menarik kan. Kita akan jeda sesaat untuk beberapa iklan. Tetaplah bersama di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari Gemasri FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo.
Baik, masih di perbincangan obsesi obrolan sehat sahur dini hari dari Gemasri FM, kerja bareng dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo yang bisa mudah, nyaman dan islami. Mudahnya pokoknya gampang digapai, dijangkau seperti itu, ramah, ya ramah-ramah, mulai dari direkturnya sampai karyawannya, pokoknya semua ramah ini. Ada 4 orang di sini semuanya ramah beneran. Merenges terus dari tadi. Dan islami ya. Jadi pelayanannya juga islami, tentu dengan mengedepankan nilai-nilai Islam seperti itu ya. Dan perbincangan kita masih seputar Happy Ramadan, Happy Kids. Jadi puasa harus menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak-anak. Bersama dengan Dokter Nila. Dokter, Ya, baik. kita lanjutkan ya. Siap. Masih tadi obrolannya soal fase-fase bagaimana pengenalan Ya. puasa kepada anak-anak, dokter ya. Iya. Ada dari 0 sampai 18, kemudian 18 bulan sampai 2 tahun dan seterusnya. Ya, siap. Nah, apa saja nih berikutnya soal Ya. fase pengenalan puasa pada anak-anak Ya. ini? Tadi kita sampai ke usia 5 sampai 7 tahun ya. Iya. Padahal sebenarnya kan anak-anak pada usia ini itu masih belum wajib. Ya, masih belum wajib untuk harus puasa seperti itu. Tapi mulai usia ini bisa dilatih untuk benar-benar berpuasa ya. Jadi pada usia 5 tahun itu mungkin puasa setengah hari gitu. Kemudian nanti bertahap sehingga pada saat 7 tahun itu bisa puasa 1 hari full gitu, seperti itu. Sebenarnya ini tidak ada patokan khusus sih seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kesiapan dari anak itu sendiri. Nah, asalkan yang seperti tadi saya sudah bilang bahwa mereka boleh berpuasa secara disiplin asal intake yang masuk pada saat sahur dan berbuka itu cukup ya. Jadi tugas dari orang tua adalah di sini menyediakan makanan yang gizi lengkap. Nah, agar tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Sama nggak dok ini untuk jenis makanannya antara yang harus dikonsumsi anak-anak dengan orang tua? Tentu saja dengan berbeda ya. Kebutuhan gizi pada anak-anak dan orang dewasa itu tentu saja berbeda ya. Kalau orang dewasa itu lebih menjaga jangan banyak kolesterol gitu kan. Ayo banyak sayur gitu. Tapi kalau anak-anak berbeda. Jadi di sini yang lebih ditekankan adalah menu lengkap di mana di dalamnya itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Pengaturannya gimana itu dok? Jadi antara karbohidrat, protein maupun lemak harus ada 3 komponen itu. Karbohidrat itu sebenarnya apa aja? Nasi, tentu ya. Nasi, yang masuk karbohidrat itu nasi, kemudian jagung, ketela, roti, nah seperti itu. Tapi kalau untuk puasa, nah makanya sebentar. Kalau untuk puasa memang harus yang tinggi karbo. Ya, yang paling tinggi karbo adalah nasi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau protein itu apa? Protein itu yang paling dianjurkan pada saat anak berpuasa adalah protein hewani. Kan protein ada 2. Ada protein hewani, ada protein nabati. Apa itu protein nabati? Seperti tahu, tempe, seperti itu kan. Kalau protein hewani itu ya daging. Ya, seperti daging ayam, daging sapi, telur, kemudian udang, lele, apa tuh? Entok. Masuk dong, masuk pasti. Ya, kemudian ya bebek dan lain sebagainya itu namanya protein hewani. Kemudian lemak itu apa? Lemak itu bisa sudah terkandung dalam protein hewani itu sendiri dan lebih baik memang ditambahkan. Contoh minyak, nah itu kan masuk lemak. Nasinya dikasih minyak? Tidak. Kan protein hewaninya bisa digoreng. Benar. Jadi kalau disuruh milih antara makanan kukus atau makanan goreng untuk anak-anak tentu saja lebih memenuhi gizi dengan makanan gorengan. Berbeda dengan orang tua ya. Berbeda sekali dengan orang tua. Padahal enak digoreng loh dok. Iya. Yang apa-apa yang mengandung minyak pasti enak. Iya betul. Iya, saya setuju juga. Tapi kan hal ini harus dibatasi ya kalau pada dewasa. Tapi kalau pada anak-anak nggak usah itu dibatasi, nggak apa-apa.
karena itu merupakan sumber lemak untuk anak-anak. Nah, di mana lemak itu sangat baik untuk perkembangan otak. Oke, kalau gitu fungsi-fungsinya dok, ya, karbohidrat buat apa, protein buat apa, lemak buat apa? Siap. Jadi sebenarnya fungsinya itu semuanya sama untuk menghasilkan energi ya. Tapi tinggal yang mana dulu nih yang mau dipakai. Jadi kalau kita aktivitas itu yang dipakai dulu adalah karbohidrat atau glukosa. Seperti itu. Sedangkan ya kalau misalnya kebutuhan glukosanya sudah cukup, maka lemak dan proteinnya akan tersimpan. Seperti itu. Tapi kalau glukosa atau gulanya ini kurang, nah maka dia akan mengambil dari lemak. Nah, seperti itu. Nah, jadi misal nih, kalau sahur masih ngantuk kan ibunya biasanya. Ya udahlah kasih telur goreng aja sama nasi, udah bergizi itu. Udah cukup sebenarnya. Jangan banyak sayur. Ya. Kenapa nanti kalau boleh kebanyakan sayur jadi diet anaknya. Nah, seperti orang dewasa kalau kebanyakan sayur, kalau mau diet kan makan banyak sayur sama protein, kemudian nggak makan nasi. Nah, itu kan gitu kan. Jadi anak-anak sama. Kalau dia kebanyakan sayur, nanti jadi diet. Jadi sayur hanya sebagai tambahan aja. Sedikit aja. Jangan sampai anak ini kenyang sayurnya dulu. Dia harus kenyang protein dulu sama karbohidrat, barulah dia bisa ditambahkan sayur gitu. Jadi normal ya dok ya kalau misalnya ada anak-anak yang nggak suka sayur seperti itu, maksudnya apakah itu bisa dilanjutkan lagi gitu? Kalau saya kebiasaan itu bukan kok dilanjutkan kebiasaannya enggak, tapi ketika anak tidak terlalu suka sayur nggak apa-apa. Yang penting dia suka lauk dulu. Yang terpenting anak-anak itu adalah dia suka lauk dulu. Seperti yang sering digemakan pada pencegahan stunting, piringku isinya protein hewani. Gitu kan sekarang. Nah, yang sering digemakan di poster-poster, kemudian yang lain sebagainya, piringku isinya protein hewani, karena memang sayur itu tidak menunjang untuk pertumbuhan anak. Dia fungsinya hanya untuk dikenalkan aja, pengenalan sayur sama untuk memenuhi kebutuhan mineralnya. Dan kebutuhan mineral pada anak itu sangat sedikit. Jadi jangan banyak-banyak sayurnya. Nah, untuk dikenalkan sehingga nanti ketika dia sudah besar, sudah dewasa, sudah seperti kita, saya bukan seperti kita itu lagi. Dia tidak anti sayur, udah gitu aja. Jadi dia dikenalkan terus, tapi bukan sebagai gizi utama. Kadang-kadang ada orang tua yang anaknya kebanyakan makan sayurnya, terus kemudian nggak mau lauk, maunya, aduh anakku maunya sayur, satu piring isinya sayur sama tempe tahu, kalau ikan-ikan malah nggak mau. Bangga orang tuanya. Waduh, kalau saya pusing itu. Padahal justru protein itu yang paling dibutuhkan. Karena justru yang paling penting adalah di sini protein, dan protein yang paling murah di sini adalah telur. Yang paling murah dan gizinya paling banyak, dan dia paling tidak bisa paling untuk mencegah stunting adalah telur. Di situ sudah ada protein, sudah ada lemak dan murah. Kalau masalah ikan-ikan yang paling baik adalah lele. Lele dong? Lele. Ya ampun, lele cuman kepalanya doang yang gede. Iya benar ya. Iya. Kayaknya rugi gitu loh kalau beli lele. Bahkan gizinya lele sama salmon tuh yang mahal ya. Itu imbang. Lele, terus kemudian ikan kembung. Ikan kembung ikan apa? Masuk angin? Ikan kembung. belum tahu saya. Saya jadi tidak bisa melanjutkan lelucon ini. Gimana ya? Ya, ikan kembung, tapi di sini jarang ya. Saya cari ikan kembung. Ikan laut kan ini kan? Ya betul, ikan laut. Tapi yang paling gampang adalah konsumsi telur. Murah dan gampang ya. Tapi nggak apa-apa ya dok ya. Aja. Misalnya saban hari, misalnya 2 kali sahur, kemudian buka puasa terus dikasih telur, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Soalnya malah padahal kecuali ada pengecualian, kecuali ada alergi. Nah itu kalau ada alergi susah ya. Karena kalau biasanya orang tua gini, kalau telur itu dibatasi seminggu berapa kali cuman karena mengandung kolesterol dan sebagainya. Tidak usah. Salah itu ya? Salah. Kolesterol itu apa sih sebenarnya? Lemak kan? Lemak untuk anak-anak itu sangat baik untuk perkembangan otak. Jadi jangan sampai dia kehilangan lemak. Maksudnya kekurangan lemak. Begitu. Beda kan? Pada pinter ya. Nggak kayak saya, ya ampun. Iya, jadi jangan dibatasi untuk lemak anak-anak ini, jangan dibatasi. Malah kalau bisa, kalau habis goreng, biasanya kan itu kalau dewasa kan disaring gitu. Saring dulu biar lemaknya minyaknya hilang dulu, netes dulu, ditiriskan dulu. Kalau anak-anak jangan.
biarlah minyaknya nempel di situ, dimakan sama dia. Ya jadi minum juga, dimakan sama dia sama proteinnya itu. Sumber lemak saya itu ingat bagus. Saya ingat gini, Ya. ada anak-anak yang justru dikasih lauknya itu dikasih ini minyak jelantah. Apa ini bagus juga berarti? Jelantah. Ini sedikit loh. Gimana itu? Jelantah itu ya maksudnya kan Enggak, maksudnya jelantahnya ditaruh di mana? di nasi. Dicampur gitu. Sama Mau nasi. anaknya. Seneng. Oh. Katanya begitu enak Kalau gitu loh. kalau minyak jelantah itu kan minyak yang sudah beberapa Tapi kali sedikit dipakai kok, ya. nggak terlalu banyak sih. Boleh aja kalau saya minyak. Malah kalau saya nih, anak saya babynya seret, saya kasih butter, saya campur sama nasinya. Mentega? Iya, Oh. itu sebagai sumber lemak. Gitu. Nanti nggak takut terlalu gendut misalnya kebanyakan lemak, Dok? Oh, tidak. Sebenarnya yang membuat terlalu gendut obesitas pada anak-anak itu bukan lemak sama protein, gula. Oh. Ya, Iya, dia iya. terlalu banyak apa ya? Permen nggak terlalu banyak. Minuman yang apa? Kemasan kayak gitu. Oh ya, teh. Hati-hati pada anak-anak. Ya. Kenapa teh? Jadi memang kembali lagi ke puasa ya. Jadi ngomongin gizi anak ya. Gak apa-apa, ada kaitannya juga. Ya, kan? jadi kembali lagi ke menu sahur tadi ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa menu sahur itu memang menu lengkap karbohidrat, protein dan lemak, di mana di situ bisa ditambahkan susu. Ya, bisa ditambahkan susu. Susu pada anak yang sudah 5 sampai 7 tahun tuh maksimal sehari 2 kali. Pada saat sahur dan buka aja. Nah, dan berbuka aja. Kalau anak masih pengen makan cemilan, diberikan cemilan yang kandungan indeks glikemiknya itu rendah, misalnya kayak Kandungan gula maksudnya atau gimana? gandum seperti itu, biar dia gulanya tidak berlebih, tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Nah, kemudian pada saat berbuka itu kan bermacam-macam makanan ada, bermacam-macam makanan ada, dari mulai es ya sangat menggoda, es dengan ya banyak sekali, kemudian ada kurma, ada takjil dan lain sebagainya. Kalau saran saya memang diberikan makanan yang manis dulu seperti orang dewasa, jadi tidak langsung makanan berat, makanan manis dulu. Kenapa? Agar lambungnya itu adaptasi seperti itu. Nah, kemudian teh manis. Nah, balik ke tadi obesitas anak dan teh manis. Jadi kalau saya sebaiknya teh manis itu benar-benar dibatasi untuk anak. Kenapa? Karena satu, pasti nanti kadar gulanya yang sangat tinggi, yang tidak baik untuk anak ya, gula. Kemudian yang kedua, teh itu bisa menghambat penyerapan zat besi di dalam usus. Padahal ini khusus untuk anak-anak atau untuk anak-anak? Oh. Anak-anak, kita bicara anak-anak dulu. Jadi zat besi itu kan dia dihasilkan dari protein hewani. Kita udah susah-susah memasukkan protein hewani, dihambatlah sama si teh gitu ya. Jadi kenapa nih anak saya kok makannya udah baik, tapi kok nggak naik-naik beratnya? Apakah dia suka mengkonsumsi teh? Gitu kadang-kadang. Bisa jadi itu pemicunya ya, Dok? Bisa. Jadi ada gangguan penyerapan zat besi. Kalau zat besinya dia kurang, dia bisa menurunkan HB atau hemoglobin, dan itu bisa menyebabkan pengangkutan nutrisinya juga terganggu. Dan yang paling penting adalah kecerdasannya juga terhambat kalau kekurangan zat besi atau anemia. Ya, seperti itu. Jadi teh pada anak-anak boleh, tapi harus dibatasi. Jangan selama berbuka itu 30 hari takjilnya atau minuman di awal pemanisnya itu teh terus, jangan ya, kasihan ya. Malah justru nggak bisa menyerap nutrisi ya. Karena dia bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Seperti itu. Saran saya ya mungkin kurma gitu ya, manis-manis dulu gitu, atau dan jangan buah dulu. Kalau buah dulu nanti dia sudah kenyang dulu. Dia sudah kenyang sehingga dia tidak mau makan. Atau buah itu kan biasanya asam, dia bisa meningkatkan asam lambung sehingga dia nanti akan mual dan lain sebagainya. Diberikan makanan ringan yang manis sedikit aja, untuk ngisi perutnya aja dulu, biar perutnya ini adaptasi dulu sama untuk kembali mencerna makanan. Nah, kalau sudah diberikan itu mungkin ya pas sholat dulu atau gimana dia, kemudian baru makan besar seperti itu. Dan setelah tarawih itu sebaiknya dikasih ini juga
cemilan takjil juga. kalau kita menyebutnya seperti itu ya, Dok. Dikasih cemilan juga yang indeks glikemiknya cukup tinggi, misalnya kayak kalau buah ya seperti pisang, seperti itu. Jadi biar untuk pemulihan lah istilahnya, pemulihan tubuhnya. Oke, Gitu. baik. Ya, nanti masih akan kita bahas ya, Dok ya, Ya. di kesempatan berikutnya. Waktu kita nampaknya tidak memungkinkan lagi bisa disambung tema Happy Ramadan, Happy Kids di episode berikutnya. Sabar ya, Dok ya. Siap. Kita akan terus menemani di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ya, di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari Gema Surya FM bekerja sama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo yang ada di Jalan Diponegoro ya. Punya tagline udah tahu kan? Mudah, nyaman, dan Islami.